Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Widianti dari kelas PGMI 5B Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat tahlil La ilaha illallah. Nah, sebelumnya mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu makna dari kalimat thayyibah La ilaha illallah. Kalimat tahlil atau yang sering kita sebut La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, atau tiada Tuhan selain Allah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimat tahlil sering diucapkan sebagai bacaan zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bacaan ini sebagai kunci utama keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tahlil juga sering diucapkan sebagai niat zikir yang khusyuk dan ikhlas, maka akan memberikan beberapa keutamaan, yakni menambah kekebalan iman, ketaatan kepada Allah, ketentraman jiwa, dan kecukupan rezeki. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas yaitu tentang syarat kalimat thayyibah. Yang pertama yaitu al-ilmu atau pengetahuan, yaitu pengetahuan adalah mengetahui makna kalimat La ilaha illallah dari segi nafi atau peniadaan, dan itsbat atau penetapan, dan mengetahui semua konsekuensinya. Jika seseorang mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan mengetahui bahwa menyembah kepada selain Allah adalah batil, lalu ia mengamalkan pengetahuannya itu, berarti ia telah mengetahui makna kalimat tersebut. Nah, yang kedua yaitu al-yaqin atau keyakinan, yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan keyakinan dan kemantapan hati, tanpa adanya keraguan yang dihembuskan setan dan jin dan manusia. Bahkan ia harus mengucapkannya dengan keyakinan yang mantap dan meyakini konsekuensinya. Yang ketiga ada al-qabul atau penerimaan, yaitu menerima semua konsekuensinya kalimat La ilaha illallah dengan hati dan lisan, membenarkan dan mempercayai semua yang disampaikan Rasulullah serta menerimanya tanpa penolakan sedikit pun. Yang keempat yaitu al-inqiyad atau tunduk, yaitu pasrah dan tunduk terhadap apa yang terkandung dalam kalimat ikhlas. Perbedaan antara inqiyad atau tanduk dengan qabul atau penerimaan yaitu bahwa qabul adalah pernyataan kebenaran makna kalimat dalam ucapan, sedangkan inqiyad adalah mengikuti dengan tindakannya. Yang kelima, asyidqu atau jujur, yaitu jujur kepada Allah ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maksudnya jujur dalam ucapan dan sesuai antara lisan dan hatinya. Bila seseorang mengucapkan syahadat dengan lisannya tetapi hatinya mengingkarinya, maka hal ini tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan ia termasuk golongan orang-orang munafik, termasuk tidak jujur jika seseorang mendustai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah atau sebagiannya, karena
Allah telah memerintahkan kita untuk menaatinya, membenarkannya, dan menyertainya dengan ketaatan kepadanya. Yang keenam, al-ikhlas atau ikhlas, yaitu ikhlas ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan tidak mengharapkan kecuali ridha Allah tanpa noda syirik sedikit pun. Dan yang ketujuh, yaitu al-mahabbah atau kecintaan, yaitu mencintai kalimat dan kandungan kalimat yang agung ini. Dari kecintaan ini ialah rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, juga cinta terhadap apa-apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, seperti tempat-tempat tertentu, seperti Mekah, Madinah, dan masjid-masjid pada umumnya. Waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan lain-lain. Sosok tertentu seperti para nabi, rasul, malaikat, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Perbuatan-perbuatan tertentu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, ucapan-ucapan tertentu seperti zikir dan bacaan Al-Quran. Mencintai Allah adalah mendahulukan segala yang dicintai Allah atas segala sesuatu yang dicintai, dihasrati dan diinginkan dirinya, serta membenci segala sesuatu yang dibenci Allah seperti orang-orang kafir, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, yang ketiga ada keutamaan kalimat thayyibah La ilaha illallah. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah tahlil La ilaha illallah bisa menjadi kunci surga. Kalimat La ilaha illallah merupakan harga surga Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, zikir La ilaha illallah adalah kebaikan dan zikir yang paling utama. Kalimat La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, katakanlah kepadaku, wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW pun bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Yang ketiga, La ilaha illallah jadi pelindung api neraka. Kalimat La ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat La ilaha illallah. Yang keempat, La ilaha illallah menjadi jaminan masuk syurga. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kelima, La ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa. Kalimat La ilaha illallah adalah zikir dan perantara doa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkan La ilaha illallah. Yang ke-6, La ilaha illallah adalah zikir yang menunda kiamat. Kalimat La ilaha illallah menunda kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat apabila masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah. Terima kasih atas materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.